Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa ghazwah dan sariyah sebelum peristiwa perang Badar. Nah, perlu dipahami apa beda ghazwah dan apa beda dengan sariyah. Telah kita singgung pada kesempatan sebelumnya, para ulama ahlul hadis dan ahlus sirah, mereka yang membahas tentang maghazi, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan tentara atau rombongan pasukan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ghazwah. Adapun jika tidak dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan sariyah. Ya, ghazwah, rombongan pasukan Nabi SAW ada di situ. Sariyah, rombongan pasukan Nabi SAW tidak ada bersama mereka. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sariyah yang pertama adalah sariyah, yaitu sariyatu sifil bahr. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sariyah, kenapa disebut sariyah? Yaitu sekelompok pasukan, yaitu sekelompok orang yang mayoritas adalah 400 orang untuk menghadang musuh. Ya, jamaknya syariah itu saraya. Disebut syariah karena mereka dipilih jadi orang-orang terpilih. Ya, dipilih oleh orang-orang terpilih. Itu disebut syariah. Nabi SAW pertama kali melepaskan syariah itu di bulan Ramadan di tahun pertama setelah hijrahnya beliau SAW. Tahun pertama beliau hijrah. Yang itu kurang lebih 7 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu syariah ini disebut dengan syariyatu sifil bahr. Syariyatu sifil bahr. Ya, sifil bahr ini nama salah satu tempat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pimpinan syariah pada saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan bersama beliau adalah 30 orang penunggang kuda atau onta dari kalangan muhajirin. Kenapa? Nanti perlu lihat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa syariah sebelum peristiwa perang Badar, semua anggotanya adalah muhajirin. Tidak ada sahabat Ansor yang ikut di dalam syariah tersebut. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkomitmen sebelumnya bersama para sahabat Ansar bahwa kerjasama pasukan ini akan ada jika ada pasukan yang menyerang ke kota Madinah. Ya, jadi Ansar akan ikut terlibat jika ada upaya untuk menyerang kota Madinah. Namun jika konteksnya bukan untuk menyerang kota Madinah, maka sahabat Ansar tidak dilibatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi SAW yang tidak melibatkan mereka. Nah, ikhwatal iman. Jadi 30 orang ini di bawah kepemimpinan Hamzah bin Abdul Muttalib, seluruhnya adalah sahabat muhajirin. Dan kemudian Nabi SAW memberikan kepada Hamzah sebuah panji, ya, sebuah panji bendera tapi kecil yang berwarna putih, dan itulah pertama kali panji yang diberikan untuk dilepaskan di dalam Islam, ya, sejak sejarah Islam. Dan panji ini dibawa oleh Abu Mirsad
Kunnas ibn al-Husain al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Keluarnya Hamzah radhiyallahu anhu untuk menghadang rombongannya Quraisy, ya, rombongan ontanya Quraisy yang datang dari negeri Syam untuk balik ke kota Makkah. Dan di antara rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham la'anatullah alaih. Dan Abu Jahal dengan rombongannya itu kurang lebih dikawal oleh 300 orang dari penduduk kota Makkah. Dan mereka sampai di satu tempat namanya Sifil Bahar. Ya, Sifil Bahar. Kemudian terjadi pertemuan dua rombongan ini. Rombongannya Abu Jahal dengan 300 orang. Rombongannya Hamzah bin Abdul Muttalib 30 orang. Kemudian mereka terjadi pertemuan yang hampir terjadi peperangan di antara mereka. Kemudian ada salah seorang di antara mereka, di antara rombongan Abu Jahal yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Majdi bin Amr al-Juhani. Majdi ini, dia ada perjanjian damai dengan Quraisy, ada perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi SAW telah membuat komitmen dengan suku Bani Juhainah untuk tidak saling serang. Tidak saling support ketika terjadi peperangan antara satu suku dengan Rasulullah SAW. Andai kata terjadi peperangan, maka Juhainah berkomitmen untuk tidak mendukung lawannya Rasulullah SAW. Itu komitmen awalnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Majdi ini, dia pindah. Dia bicara dengan pihaknya Quraisy, kemudian balik lagi berbicara dengan pihaknya kaum muslimin, terus demikian menyampaikan omongan ini dan itu. Yang pada saat itu sempat hampir serang-serangan satu dengan yang lainnya, namun karena upaya dari Majdi bin Amr al-Juhani ini tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Dan pulanglah Abu Jahal dengan teman-temannya serta rombongannya ke kota Mekah, serta adapun Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabatnya balik ke kota Madinah. Ini sebagaimana disebut dalam sirah Ibnu Hisham dan juga Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kemudian Sariyah yang berikutnya, ya ingat ya, Sariyah itu adalah rombongan pasukan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ghazwah dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sariyah berikutnya adalah Sariyah Ubaidah Ibnul Harith radhiyallahu anhu ke satu tempat yang bernama Rabigh. Nabi SAW mengutus Ubaidah Ibnul Harith Ibnul Muttalib. Ubaidah Ibnul Harith Ibnul Muttalib. Jadi dia ini secara nasab sepupu dengan kakek Nabi Muhammad SAW untuk menemui suku Rabigh, ya, ke lembah yang bernama Rabigh di sana di bulan Syawal, kurang lebih 8 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi 1 bulan setelah rombongan Sariyah yang pertama. Kemudian Nabi SAW memberikan kepadanya sebuah panji berwarna putih yang dibawa oleh Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu ada 60 orang dari kalangan muhajirin. 60 orang dari kalangan muhajirin, tidak ada seorang ansor pun bersama mereka. Mereka bertemu dengan Abu Jahal. Mereka bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu yang saat itu masih musyrik. Ya, dan Abu Sufyan pada saat itu bersama 200 orang temannya. Sedangkan ini para sahabat 60 orang. Ini 200 orang dengan temannya. Mereka bertemu di satu tempat dekat mata air yang bernama Ahya yang berada di lembah Rabigh itu kurang lebih 10 mil dari Juhfah. Maka kedua rombongan ini, rombongannya Abu Sufyan dengan rombongannya Ubaidah bin Harith saling lempar anak panah satu dengan yang lainnya. Dan mereka tidak menghunuskan pedang pada saat itu. Tidak sampai terjadi peperangan di antara keduanya. Dan terjadi duel di antara dua kelompok ini. Kemudian pada saat itulah yang pertama kali melepaskan anak panah di antara kaum muslimin adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas
radhiyallahu anhu. Beliau yang pertama kali melepaskan anak panah, maka dengan itulah beliaulah yang pertama kali melemparkan anak panah dalam sejarah Islam. Siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan setelah itu keduanya balik, ya, keduanya pulang dan tidak terjadi peperangan yang dahsyat di antara keduanya. Pada saat itu, di antara rombongannya kaum musyrikin, ada beberapa kaum muslimin, ya. Dari 200 rombongannya Abu Sufyan itu ada beberapa umat Islam. Di antaranya Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu an. Beliau, kemudian ada lagi Utbah bin Ghazwan Al-Mazini radhiyallahu an. 2 orang muslimin. Namun mereka ini keluar bersama orang kafir untuk mendampingi mereka, untuk ikut meramaikan, mencari kesempatan untuk bisa bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa Sariyah ini, Sariyah Ubaidah ibn al-Harith, terjadi setelah Ghazwatul Abwa. Ghazwatul Abwa seharusnya sesudah ini. Beliau menyebutkan tentang Abul Aswad di dalam peperangan, mengutip dari Abul Aswad dalam maghazinya dari Urwah dan menyampaikan sanadnya kepada Ibnu A'id dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Abwa, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubaidah bin Al-Harith dengan membawa 60 orang pasukan. Dan mereka bertemu dengan satu kelompok dari orang Quraisy yang mereka saling melemparkan anak panah di sana. Pada saat itu yang pertama kali melemparkan anak panah dari kalangan kaum muslimin adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan jika ini sahih ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abul Aswad dan Ibnu A'id, namun adalah yang menjadi pertanyaan, ya, padahal kita tahu bahwa Al-Miqdad Ibnu Amr baru bergabung kepada kaum muslimin pada peristiwa Sariyah ini, Sariyah Ubaidah. Ya, jadi pendapat yang rajih insyaallah adalah Sariyah Ubaidah ibn al-Harith yang sedang kita bahas pada kesempatan ini mendahului Ghazwatul Abwa. Ya, mendahului Ghazwatul Abwa. Setelah Sariyah Ubaidah, kemudian ada lagi Sariyah berikutnya, yaitu Sariyah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an menuju Kharrar, yang menuju satu tempat yang bernama Kharrar. Nabi SAW mengutus Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an ke Kharrar ini pada bulan Dzulqa'dah, ya, kurang lebih 9 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan memberikan kepadanya sebuah panji yang berwarna putih yang dibawa oleh Miqdad ibn Amr radhiyallahu an, dan dengan membawa 20 orang dari kalangan muhajirin untuk menghadang rombongan Quraisy. Dan Nabi SAW meminta kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas jangan sampai melewati batas Kharrar. Maka mereka pun berangkat menuju tempat tersebut, dan sedikit sekali yang berkendara, mayoritasnya mereka berjalan kaki, dan mereka di siang hari mereka bersembunyi, di malam hari mereka berjalan sampai menjelang pagi, dan mereka mendapati rombongan itu telah melewati mereka 1 hari sebelumnya. Mereka pulang balik ke kota Madinah dan tidak terjadi suatu hal yang dikhawatirkan seperti peperangan dan yang semisalnya. Ini Sariyatu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di tahun pertama ini, ya ikhwatal iman, yang tercatat di dalam sejarah di antara orang-orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, yaitu meninggal bukan berarti bahwa mereka itu meninggal karena peperangan, ya, ada beberapa para sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal di tahun pertama hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Kulthum ibnul Hidm radhiyallahu anhu. Kulthum ibnu Hidm adalah seorang tokoh yang senior. Beliau disegani di kota Madinah, ada tokoh yang sangat disegani di kota Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau singgah di Quba di rumahnya Kulthum ibnul Hidm radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di tahun pertama hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara yang meninggal
di tahun ini, yaitu As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. 9 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit ya di tenggorokannya yang kemudian menghadang saluran nafasnya, dan kemudian beliau As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu meninggal dunia ya karena sakit tersebut. Ini di tahun pertama hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu dimandikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikafani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantarkan jenazahnya. Nabi berada di depan jenazahnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakamkannya di Baqi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakamkan di Baqi. Dan beliau adalah yang pertama kali dimakamkan di Baqi dari kalangan sahabat Ansar. Jadi kalangan sahabat Ansar yang pertama kali dimakamkan di Baqi adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum mengetahui bahwa As'ad bin Zurarah adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau menghadiri Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua. Tokoh yang disegani di kaumnya, yang menyebabkan kaumnya masuk Islam dengan Islamnya beliau. Dan beliau di antara tokoh yang usianya masih sangat muda, ya. Dan beliau yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana telah kita bahas fase cerita itu pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa catatan sejarah terkait dengan orang-orang yang wafat di tahun pertama hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini tidak cukup banyak? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Az-Zahabi, adalah karena memang jumlahnya kaum muslimin dibandingkan selain mereka tidak sebanyak selain mereka. Karena lebih banyak jumlahnya orang-orang kafir ketimbang umat Islam, maka catatan mereka yang wafat di awal-awal hijrah Nabi, di tahun-tahun pertama ke hijrahnya Rasulullah SAW, tidak cukup banyak. Berbeda ketika dengan generasi-generasi sesudahnya, terlebih lagi di masa tabi'in. Ya, di masa tabi'in, catatan siapa-siapa yang wafat pada tahun itu, karena dalam sejarah ikhwatal iman, jika antum membaca buku-buku sirah atau buku-buku sejarah besar, ada sebuah buku yang bertemakan wafayatul a'yan. Wafayatul a'yan. Jadi menjelaskan tentang wafat-wafatnya orang personal. Itu dibahas tahun pertama siapa saja yang wafat, tahun kedua siapa hijriah, tahun ketiga, terus tahun ke-10, ke-100, ke-200. Setiap tahun selalu ada catatannya. Siapa-siapa yang wafat pada tahun tersebut. Dan ini tercatat di dalam buku-buku sejarah yang cukup besar. Seperti Tarikhul Islam Al-Imam Al-Zahabi, Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, kemudian kitab tarikhnya Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang lain sebagainya. Dan ada juga buku tarikh, buku sejarah yang khusus membahas tentang wafayat, tentang orang-orang yang wafat pada tahun tersebut. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW, disitulah pertama kali adanya ghazwah. Ya, yang disebut dengan Ghazwatul Abwa atau Ghazwatul Waddah. Ya, dua tempat yang berdekatan sehingga sering sebagian ahli sejarah menyebutnya Ghazwatul Abwa, sering lagi yang lainnya menyebutkan dengan Ghazwatul Waddan. Namun dua tempat ini karena berdekatannya sering disebut yang ini atau disebut yang itu. Ini adalah awal ghazwah yang dihadiri oleh Nabi SAW. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, beliau berkata bahwa Ibnu Ishaq berkata, pertama kali peperangan Nabi SAW, ghazwahnya Nabi adalah Al-Abwa. Kemudian Buat, kemudian Usairah. Ya, dan itu di bulan Safar. Ya, 12 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Yang pada saat itu yang memegang panji adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sebuah panji yang berwarna putih. Dan Nabi SAW menunjuk kota Madinah untuk dijaga oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW keluar bersama 70 orang dari kalangan muhajirin. Dan tidak ada seorang pun sahabat Ansor pada saat itu. Sehingga sampai mereka di Abwa untuk menghadang rombongan
rombongannya orang-orang Quraisy, namun tidak terjadi pertemuan dengan orang-orang Quraisy tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa ini sempat membuat perjanjian damai dengan Mikhshi ibn Amr al-Dhamri. Mikhshi ibn Amr al-Dhamri. Beliau adalah pemimpin dari Bani Dhamrah di zamannya. Dalam komitmen itu adalah supaya Bani Dhamrah tidak menyerang kaum muslimin, ya, tidak mensupport siapapun yang menyerang kaum muslimin. Ya, ini di antara komitmen perjanjian yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini komitmen dijaga bersama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tokoh-tokoh dari Bani Dhamrah tersebut. Dan ikhwatal iman, keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ghazwatul Abwa ini, beliau keluar untuk Ghazwatul Abwa kurang lebih 15 hari. Ya, 15 malam. Beliau meninggalkan kota Madinah. Sebagaimana disebut oleh Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad, Siratu Ibnu Hisham, Syarahul Mawahib, dan Al-Bidayatu wan Nihayah. Setelah Ghazwatul Abwa ada Ghazwatul Buwat. Ya, Buwat, dan kemudian yang ketiga Usyairah. Ya, Buwat ini adalah salah satu gunung dari gunung yang dekat dengan kabilah Bani Juhainah. Nah, ikhwatal iman, ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal, 13 bulan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi keluar bersama 200 orang sahabatnya, yang membawa panji pada saat itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, dan yang itu sebuah panji yang berwarna putih. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an untuk menjadi wakil beliau di kota Madinah, menjaga kota Madinah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan yaitu As-Sa'id bin Utsman bin Mad'un radhiyallahu an. Dan tujuan Nabi sama, yaitu untuk menghadang rombongannya Quraisy. Yang di dalam rombongan Quraisy itu ada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, yang pada saat itu dikawal oleh 100 orang dari Quraisy dan membawa 2.500 onta. Ya, membawa 2.500 onta rombongan dagang. Dan sampai di Buwat, ya, dari sisi Radwa, dan tidak terjadi pertemuan dengan rombongan dagang tersebut, dan kemudian pulanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ini Ghazwatu Buwat. Kemudian adalah Ghazwa Al-Usyairah. Ini yang ketiga, Al-Usyairah. Yang ketiga ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terjadi di bulan Jumadil Akhirah. Ya, kurang lebih 16 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa panji pada saat itu pada Ghazwatul Usyairah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, sebuah panji berwarna putih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk untuk kota Madinah dijaga oleh Abu Salamah Ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 150 orang sahabatnya. Riwayat yang lainnya mengatakan 200 orang sahabat muhajirin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksakan hal ini kepada salah seorang sahabatnya sama sekali. Bebas, mau ikut silakan, mau tidak silahkan. Dan mereka keluar dengan membawa 30 ekor onta yang mereka silih berganti untuk menaikinya. Ya, dari 150 atau 200 orang ini cuma membawa 30 ekor onta yang gantian mereka menaikinya. Untuk menghadang rombongan pasukan dagang yang berangkat menuju negeri Syam. Karena keluarnya rombongan itu dengan membawa harta yang sangat besar. Sampai di Usyairah, dan ternyata mereka sudah beberapa hari meninggalkan tempat tersebut. Dan kemudian rombongan inilah yang dibawa kepemimpinan Abu Sufyan yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa Perang Badar ketika nantinya mereka balik tadi ini untuk menghadang keberangkatan mereka ke negeri Syam. Ketika mereka balik dari negeri Syam, yang itu menjadi pemicu terjadinya peristiwa Perang Badar. Ya, dan dalam peristiwa ini Nabi SAW hanya membuat komitmen damai dengan Bani Mudlij. Ya, membuat komitmen damai sebagaimana dengan Bani Dhamrah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana ingin memberikan catatan sedikit terkait dengan sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari. Ya, disebutkan ya dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Jihad, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ditanya,
beliau ditanya, apakah ghazwah yang pertama kali dihadiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan Al-Usair atau Usyair. Jadi Usairah ini. Ini yang disebut oleh Zaid bin Arqam. Dan ini diberi catatan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Katsir, Ibnu Hajar. Mereka mengatakan bahwa dari apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam, seakan-akan ghazwah pertama Nabi adalah Usyairah. Padahal antum telah mengetahui ada Buwad, ada Al-Abwa. Ya, ini di antara ghazwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menyebutkan ini peperangan pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan yang pertama, karena mungkin yang dimaksud adalah peperangan yang dia pun ikut hadir di sana. Ya, Zaid bin Arqam ikut hadir di sana. Karena dijelaskan oleh para ulama, sebelum peristiwa Usyairah, Zaid bin Arqam ini belum balik, ya belum dewasa. Jadi beliau belum berhak untuk ikut serta di dalam peperangan ini. Ya, baru setelah peristiwa Usyairah beliau turut andil di dalam peristiwa ini, dan di dalam ghazwah Usyairah ini beliau pertama kali ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana antum mengetahui bahwa dalam rombongan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemui rombongan pasukan atau rombongan dagangnya orang-orang Quraisy, karena mereka sudah berangkat ke negeri Syam, dan Nabi SAW nanti akan menghadang mereka sepulangnya mereka dari negeri Syam, yang itu nantinya menjadi pemicu terjadinya peristiwa Perang Badar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ini kita membahas sebuah riwayat yang sebagian kitab-kitab sirah mungkin mencantumkannya, bahwa Ali bin Abu Thalib digelari oleh Nabi SAW dengan gelar Abu Turab pada peristiwa ini. Namun riwayatnya dhaif. Ya, sebagaimana disebut oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dalam Fadhailus Sahabah, At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar, Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang baik dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, bahwa saya ini dua teman saya, sahabat dekatnya Ali bin Abu Thalib ketika di Dhatil Usyairah. Ketika Nabi SAW diam di sana, kami melihat, kata Ammar bin Yasir, sebagian orang dari Bani Mudlij, mereka mengairi ladang mereka. Ya, mereka sedang mengairi ladang mereka. Kemudian kemudian Ali pun berkata kepadaku, kata Ammar sambil memanggilku, ya Abal Yaqdhan, apa kamu tidak ingin melihat bagaimana strategi dan teknik mereka di dalam mengairi ladang mereka, ladang kurma mereka? Maka kami pun mendatanginya. Kami melihat bagaimana mereka bekerja. Ketika kami ngantuk, maka aku dan Ali, kata Ammar bin Yasir, kami berbaring di satu rimbunan pohon kurma yang pada saat itu di bawahnya cukup banyak tanah yang sangat lembut, ya, tanah yang sangat lembut, pasir. Dan demi Allah, kata Ammar bin Yasir, kami tidak terbangun kecuali karena Nabi SAW yang menggerakkan kaki kami. Ya, karena menggerakkan kaki kami, maka kami pun bangun. Dan kami telah berlumuran dengan tanah yang ada di bawah pohon tersebut. Maka sejak saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abu Thalib dengan panggilan Ya Aba Turab, wahai Abu Turab, karena banyaknya tanah yang nempel pada diri Ali bin Abu Thalib. Namun ikhwatal iman, pendapat yang rajih dan sahih terkait dengan sirah Ali bin Abu Thalib, dan pertama kali beliau dipanggil dengan panggilan Abu Turab adalah setelah peristiwa Perang Badar, bukan dalam peristiwa Al-Usyairah ini. Ya, karena tadi antum mengetahui bahwa riwayatnya dhaif, dan para muhaqqiqin walaupun Ibnu Hajar agak bimbang di dalam memutuskan riwayat ini antara sahih atau tidak, tapi yang rajih sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa Ali bin Abu Thalib digelari dengan Abu Turab setelah pernikahan beliau dengan Fatimah radhiyallahu anha, dan
nikahnya Ali dengan Fatimah nantinya kita akan melihat dalam sirahnya setelah peristiwa Perang Badar. Setelah peristiwa Perang Badar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah untuk mencari menantunya, mencari Ali bin Abu Thalib. Kemudian ditanya, mana sepupumu? Ya, mana sepupumu Ali? Maka dia mengatakan, aku ada masalah, kata Fatimah. Saya ada masalah dengan Ali bin Abu Thalib, yang kemudian aku emosi, dan maka dia pun emosi, dia keluar dan tidak tidur siang di sini. Ya, tidak tidur siang di sini. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya, yang dijelaskan oleh para ulama, Ibnu Hajar diantaranya, orang itu adalah Sahal bin Sa'ad sendiri yang mendampingi Nabi SAW ke rumah Fatimah. Ya, coba kamu cari, di mana Ali? Maka dia pun mencari. Ya, Sahal bin Sa'ad mencari Ali dan mendapati Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu sedang berbaring di masjid. Berbaring di masjid di salah satu tiang masjid, ya, satu pelepah pohon kurma, batang pohon kurma. Dan kemudian Ali radhiyallahu anhu tertidur dan sorbannya jatuh, ya, jatuh, dan itu membuat pipi beliau yang nempel di tanah berlumuran dengan tanah, ya. Maka pipi dan punggung Ali bin Abu Thalib pada saat itu karena beliau tertidur dan ridaknya ini tersingkap dari dirinya, maka pipi dan punggungnya terkena tanah atau banyak dengan tanah. Maka Nabi SAW mengusap punggung Ali. Diusap punggung Ali. Kemudian Nabi SAW bersabda, Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab. Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Nah, di sini ikhwatan iman, Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari sempat bimbang tentang riwayat yang sebelumnya yang beliau kutip. Namun sebagaimana ditegaskan oleh para ulama sendiri, para ahli hadis, bahwa sanad yang tadi disebutkan dari Ammar bin Yasir dalam peristiwa Al-Usyairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sanadnya dhaif. Karena riwayatnya hanya diriwayatkan Ibnu Ishaq sendirian. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan yang serupa dengan jalur yang sama atau yang berbeda. Ya. Dan kemudian Ibnu Ishaq sendiri tidak menetapkan kesahihannya, dan banyak lagi sumber-sumber atau bukti-bukti kelemahan terhadap riwayat yang tadi ana singgung dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abu Thalib sendiri adalah orang yang sangat bahagia dengan panggilan Abu Turab. Ya, sehingga Ali radhiyallahu anhu beliau sangat senang dengan kunyah ini. Ya, sangat dengan panggilan. Jadi ketika orang dipanggil Abu Fulan atau Ummu Fulan, di dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Apa? Kunyah. Jadi ketika misalnya anak antum namanya Ibrahim, antum dipanggil Abu Ibrahim. Anak antum namanya Salman, maka antum dipanggil dengan Abu Salman. Pada umumnya memang dipanggil dengan sebutan anak laki-laki, tapi boleh juga memanggil dengan sebutan dari anak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan apakah misalnya seseorang yang belum punya nama boleh pakai kunyah? Boleh. Masih bujang, masih jomblo, pakai kunyah Abu Fulan atau Ummu Fulan. Apakah boleh? Boleh juga, ya. Belum punya anak atau masih jomblo, ya. Kemudian dipanggil dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan, boleh-boleh saja. Dan itu jangan sampai mengira bahwa hal itu akan mematikan pasaran. Ya, ini tidak mematikan pasaran. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW pernah memanggil seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan, yang menangis karena meratapi piaraannya yang mati, seekor burung. Nabi SAW bersabda, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung piaraanmu ini? Ya, ini Nabi SAW menghiburnya dengan panggilan Abu Umair, padahal dia seorang anak kecil. Aisyah radhiyallahu anha digelari dengan Ummu Abdillah, padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak yang bernama Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Ali bin Abu Thalib sangat senang dengan kunyah ini. Sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, "Maka li Aliyin radhiyallahu anhu ismun ahabba ilaihi min Abi Turab." Tidak ada nama yang lebih dicintai, disukai oleh Ali bin Abu Thalib melebihi Abu Turab.
Dan beliau sangat gembira ketika dipanggil dengan panggilan Abu Turab. Ini sangat gembiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam peristiwa Usyairah ini, Ali, ya Nabi SAW telah bersabda kepada Ali dan Ammar radhiyallahu anhum dalam peristiwa Ghazwatu al-Usyairah. Ya, Nabi menyampaikan kepada Ali dan Ammar, ala uhadditsukuma bi ashqan nas. Maukah kalian saya beritahu dengan orang yang paling celaka? Ya. Maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah. Nabi SAW menyebutkan, Uhaimiru Thamud alladhi aqaran naqah. Jadi, yaitu orang yang menyembelih ontanya Nabi Saleh. Ya. Ya, sama Umar dulu. Ya. Uhaimir yang menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu nama penyembelihnya adalah Qudar bin Salif. Ya, orang yang terhormat di kaumnya sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan ketika menyampaikan kisah ini sebagaimana riwayat dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW berkhutbah menyampaikan tentang menyembelihan ontanya Nabi Saleh alaihissalam, dan beliau membacakan firman Allah, idzim ba'atha ashqaha, ketika muncullah orang yang paling celaka di antara mereka. Nabi SAW bersabda, in ba'atha laha rajulun azizun arimun mani'un firahti. Muncullah seseorang yang sangat disegani, yang sangat terhormat, yang sangat kuat dan dibela oleh sukunya. Nabi SAW menyebutkan orang yang paling celaka, Uhaimir Thamud, yaitu yang menyembelih ontanya Nabi Saleh. Walladhi yadribuka ya Ali ala hadhihi. Ya. Kemudian orang yang paling celaka berikutnya, wahai Ali, yaitu yang memotong, yang memukulkan pedangnya di sinimu, kata Nabi SAW. Sampai ini mubasah, kata Nabi SAW. Ini hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Athar, dan disebutkan haditsnya oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, hadits nomor 1088. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa Ali bin Abu Thalib akan mati syahid insyaallah, dan itu benar sesuai dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, innaka satudrabu darbatan hahuna wa darbatan hahuna. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, kamu akan terkena pedang di sini dan di sini, kata Nabi SAW. Terkena pedang di sini dan di sini, kata Nabi SAW menyampaikan seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib. Fayasilu damuha hatta tadhiba lihyatuk wa yakunu sahibuha ashqah kama kana aqirun naqati ashqah Thamud. Darahmu ya Ali akan mengalir yang akan menutup warna janggutmu yang berwarna putih nantinya. Ini semua terjadi setelah sekian puluh tahun setelah peristiwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Akan menutup warna janggutmu. Dan orang itu adalah manusia yang paling celaka. Dia hukumannya sama seperti mereka, dia yang telah menyembelih untanya Nabi Saleh alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau terbunuh pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriyah. 17 Ramadan tahun 40 Hijriyah. Dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Ya, seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kisahnya
Ya, sedikit tentang Abdurrahman bin Muljim, si pembunuh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ini. Kata Al-Hafidh Al-Imam Al-Zahabi, Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi, dia adalah seorang penjahat berakidah Khawarij dan tidak pantas diriwayatkan apa yang dia riwayatkan. Dan saya tidak menduga bahwa dia punya riwayat. Dulunya sebelum dia menjadi Khawarij, seorang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun su'ul khatimah, buruk, berakhir dengan berkeyakinan Khawarij, dan dia telah membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan keyakinannya Abdurrahman bin Muljim ketika membunuh Ali, dia meyakini dia sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumpahkan darah Ali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini Abdurrahman bin Muljim Al-Khariji, sang Khawarij. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit kisah kepada kita semuanya, pelajaran bagi kita tentang bahayanya akidah Khawarij. Bahwa akidah Khawarij ini tampilannya seperti yang paling benar, paling nyunnah, paling Masya Allah, paling luar biasa, paling merasa dirinya paling top, yang lainnya salah bahkan kafir. Ya. Dan dengan keyakinan seperti ini dia gampang mengkafirkan sana dan sini, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para ulama, bahkan mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Di zaman itu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan yang lainnya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam Ghazwah Al-Ushairah. Ya, menyampaikan kepada Ali, kamu nanti akan mati terbunuh dengan pedang yang menebas sisi tengah kepalamu dan pelipismu. Kemudian Nabi SAW balik ke kota Madinah dalam peristiwa Ghazwah Al-Ushairah ini, dan tidak ada pertemuan dengan rombongannya orang-orang musyrikin. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, setelah itu selang beberapa malam Nabi pulang dari Al-Ushairah, Nabi SAW, ya, selang beberapa malam, artinya tidak sampai 10 malam, beliau tergerak karena ada satu rombongan yang bernama Qurs bin Jabir Al-Fihri. Ya, Qurs bin Jabir Al-Fihri ini, dia tokoh di antara tokohnya orang-orang musyrikin yang nantinya kemudian dia masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Pada saat itu dia menyerang pinggiran kota Madinah. Ketika itu pinggiran kota Madinah dihuni oleh beberapa penggembala, ya, penggembala kambing dan onta, menyerang hal tersebut. Maka Nabi SAW keluar dengan 70 orang sahabatnya, yang pada saat itu yang membawa panji adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, panji yang berwarna putih. Dan Nabi SAW menunjuk untuk menjaga kota Madinah. Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Dan sampai di satu lembah yang bernama Safwan bin Nahiyah, ya, Safwan dari sisi dekat Badar, ya, ini mendekati Badar. Dan Nabi SAW mengejar Qurs bin Jabir, namun Qurs bin Jabir sudah lari duluan. Ya, karena tempat ini disebut Safwan, itu dikenal dengan dekat Badar, seringkali para ulama ahli sirah menyebutnya dengan Badrun al-Ula, peristiwa Badar yang pertama kali. Ya, peristiwa Badar yang pertama kali, Badrun al-Ula. Nanti makanya dalam Badar yang besar disebut Badrun al-Kubra, ya, peristiwa Badar besar. Ini berbeda dengan Ghazwah ini. Namun ketika Nabi SAW mengejar mereka, mereka sudah melarikan diri dan Nabi SAW pun pulang ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat dari beberapa syariah dan ghazwah, walaupun sebagian para penerjemah sejarah, ya, penerjemah sirah menyebutkan syariah atau ghazwah ini perang ini, perang ini, perang ini, perang ini. Mungkin sebagian orang di benak kita menduga bahwa terjadi peperangan.
Tapi antum lihat ikhwatal iman di dalam apa yang kita baca dalam kitab-kitab sirah dengan sanad-sanadnya ini, apa yang disebut dengan ghazwah dan sariyah tidak selalu terjadi pertemuan dengan orang-orang musyrikin dan terjadi peperangan. Tapi setiap utusan ini disesuaikan sesuai dengan amanah, dengan apa yang mandat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mandatnya ke satu tempat tertentu, maka disebutlah ini syariah apa, sesuai dengan mandat yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika mereka sampai di sana mereka bertemu dengan musuh atau tidak, maka tetap itu disebut dengan syariah. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah dengan membawa pasukannya, disebut ghazwah. Walaupun banyak dalam kondisi-kondisi apa yang dihadapi oleh Nabi SAW, tidak bertemu dengan musuh, tidak terjadi peperangan. Mungkin beberapa penerjemah yang perlu memperbaiki terjemahan istilah syariah dan ghazwah ini, supaya tidak muncul di benak sebagian dan masih banyak dari kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam saja banyak, apalagi di kalangan non-muslim. Mereka orang-orang kafir yang membenci Islam. Begitu banyak peristiwa perangnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi perang nih, perang terus, ya. Padahal tidak selalu ghazwah atau syariah terjadi pertemuan dengan orang-orang kafir Quraisy dan kemudian kafir Quraisy atau yang lainnya, kemudian terjadi peperangan atau adu senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan ini cukup untuk membungkam ya segala kedustaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orientalis, misionaris yang seringkali mencemooh, menghina Islam dengan dianggap sebagai suka perang dan yang semisalnya. Coba kita lihat bagaimana apa yang terjadi di Ukraina saat ini. Berapa korban yang sudah jatuh? Ya, kita tidak bicara korban jatuh dari tentara, karena tentara berperang masuk akal. Sipil, berapa rakyat sipil? Dan coba kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sambutan peperangan menyambut musuh di dalam kota Madinah. Tidak pernah pula melakukan invasi menyerbu ke satu kota. Di situ ada kota, di situ ada sivilisasi, ada masyarakat yang ada di sana. Apakah itu penduduk dan yang lain sebagainya. Nabi tidak melakukan hal itu. Ya, selalu ditentukan di tempat-tempat terbuka seperti Badar, Uhud dan yang lain sebagainya, supaya menghilangkan korban, ya, supaya tidak ada korban dari kalangan mereka yang tidak ada kepentingannya di dalam peristiwa tersebut, terutama wanita, anak-anak, penduduk, orang-orang awam, ya, rakyat sipil dan yang lain sebagainya. Mereka tidak terkena dampak dari segala peristiwa yang terjadi karena perseteruan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatan iman, dan masih ada lagi beberapa syariah yang kita akan membahasnya pada kesempatan berikutnya. Syariah yang cukup besar, di antaranya syariah Abdullah bin Jahash, ya, radhiyallahu an. Kemudian beberapa peristiwa yang lainnya sebelum terjadinya peristiwa Badar Al-Kubra. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wa barakallahu fiik ya Ustazuna. Alhamdulillah. Teman sekalian, sangat menarik sekali ini kajian tentang ghazwah dan syariah ini yang di perang Badar ini. Dan Masya Allah, sebelum perang Badar ini Rasulullah SAW mempunyai pasukan ghazwah dan syariah. Dan jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan bertanya, boleh langsung melalui audio voice maupun juga melalui chat WA di 081222722347. Alhamdulillah di sini sudah ada satu pertanyaan, baru satu pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang perkataan Rasulullah SAW tadi mengenai bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib akan wafat. Bagaimanakah reaksi Ali bin Abi Thalib dengan perkataan Rasulullah SAW tersebut? Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga serta panitia dan pekerja peserta kajian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat, mereka dengan fi'atam mithiqah, sangat kuat kepercayaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka informasi-informasi yang seperti ini bagi mereka bukanlah sesuatu yang membuat mereka terbelalak, ketakutan, dan yang lain sebagainya. Mereka sadar bahwa mereka akan mengalami yang seperti itu, ya, sehingga mereka melakukan sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan yang lain sebagainya. Seperti Ali bin Abi Thalib. Seringkali beliau mengajarkan tentang ibadah-ibadah sunnah yang dengannya Allah SWT menjaga seseorang. Contohnya misalnya adalah keluar rumah baca doa yang insya Allah akan dijaga. Ya, dalam beberapa asar Ali bin Abi Thalib ketika menyebutkan ini, menyebutkan itu tentang doa-doa zikir, penjagaan dan lain sebagainya, beliau juga menyebutkan bahwa namun jika telah terjadi ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu pasti terjadi. Ya, beliau radhiyallahu anhu sering menyebutkan seperti itu. Ketika ketetapan Allah telah terjadi, ajal tiba, maka semuanya tidak berlaku. Karena yang berlaku adalah ajal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh yang lainnya, selain Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pernah sekali waktu di Gunung Uhud. Dan kemudian terjadi gempa. Terjadi kegoncangan. Gunung Uhud ini bergetar. Nabi SAW memegang Gunung Uhud. Nabi bersabda kepada Uhud, "Uthbut Uhud ma'alaik illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah wahai Gunung Uhud. Karena kamu ini di atasmu saat ini ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang bakal mati syahid. Pada saat itu Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Nabi SAW menyampaikan, "Ma'alaik illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid, kata Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan bahwa Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma bakal mati syahid. Dan mereka menyadari itu. Mereka menyadari bahwa mereka radhiyallahu anhum bakal mati syahid sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu tidak masalah bagi mereka. Bahkan Umar bin Khattab berdoa meminta kepada Allah agar mati syahidnya di kota Madinah. Ya, walaupun sebagian sahabat sedikit mengherankan dengan permintaan Umar, "Wahai Amirul Mukminin, engkau minta mati syahid tapi di kota Madinah." Padahal Madinah adalah ibu kotanya kaum muslimin pada saat itu. Hampir mustahil seseorang terancam kehidupannya ketika dia di kota Madinah. Ibu kotanya umat Islam dengan kekuatan yang luar biasa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dengan keyakinannya Umar yakin bahwa beliau akan mati syahid di kota Madinah. Dan sesuai ketika sholat subuh beliau ditusuk, ditikam 8 kali sehingga beliau mati syahid beberapa saat sesudah itu. Ali bin Abi Thalib mati syahid seberangkat beliau keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, Utsman bin Affan 1 malam sebelum wafatnya beliau bermimpi melihat Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar. Ya, di dalam mimpinya Utsman radhiyallahu an bermimpi Nabi SAW bersabda kepada Utsman, "Wahai Utsman, besok malam kamu akan buka puasa bersama kami." Kata Nabi SAW seperti itu. "Kamu besok akan buka puasa bersama kami." Kata Nabi SAW kepada Utsman bin Affan 1 hari sebelum beliau mati syahid. Maka besoknya beliau radhiyallahu an berpuasa. Berpuasa, memerdekakan budak-budaknya disuruh pulang. Semuanya penjaga-penjaganya semua disuruh pulang. Dan kemudian beliau radhiyallahu an memakai pakaian yang terbaik dan membaca Al-Quran. Sampai para demonstran yang anarkis tersebut masuk ke rumah beliau dan kemudian menebaskan pedangnya yang ditahan diantaranya oleh istri beliau sampai terputus jari jemarinya dan sampai terbunuhnya sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan ceceran darah itu masih bisa kita lihat di manuskrip Al-Quran yang tersimpan di beberapa perpustakaan. Saya tidak hafal perpustakaan mana yang menyebutkan, yang menjelaskan yang menyimpan manuskrip Mushaf Utsman radhiyallahu an, yang di situ masih ada ceceran darah Utsman radhiyallahu an, dan beliau wafat kalau tidak salah di sore hari sebelum atau menjelang datangnya waktu maghrib sebelum waktunya berbuka puasa.
radhiyallahu anhum wa ardhahum. Semoga Allah memberikan ridha kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka, mereka yakin bahwa itu bakal terjadi. Dan kematian itu proses yang dijalani oleh siapapun yang hidup, ikhwatal iman. Mau kita tidur di kamar tidur kita, mau kita di tengah jalan, mau kita dimanapun, itu mati, pasti mati, tidak mungkin tidak. Dan bukan masalah seperti apa matinya. Ya, yang masalah itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang paling penting dan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Apakah matinya baik atau tidak? Bahkan sebagian para sahabat menyesal kalau matinya ini cuma di kamar, cuma di tempat tidur. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu an, yang beliau mengeluhkan, menangiskan. Kenapa saya harus mati di tempat tidur, sedangkan di setiap peperangan saya selalu berada di depan, di medan jihad bersama Rasulullah SAW dan yang lainnya. Kenapa sekarang saya harus di tempat tidur seperti matinya seorang pengecut? Beliau malah berangan-angan untuk mati syahid di medan jihad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Hairus di Melaka, Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah setiap syariah dan ghazwah bendera perang berwarna putih? Apakah ada bendera perang selain warna putih? Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Baik, tentang panji, memang ada terkadang Nabi SAW memberi yang banyak berwarna putih dan juga memberikan dengan warna yang lain. Ada juga warna hitam dan yang lainnya. Dan ini terkait dengan panji ya, ada liwa, ada raya ya, liwa, ada raya. Kalau liwa itu panji dalam peperangan, kalau raya atau raya itu adalah bendera. Dan panji ini yang diberikan untuk sebagai mandat kepada salah seseorang ya, kepada rombongan pasukan dan sebagainya. Yang terkait dengan panji yang diberikan Nabi SAW kepada sebagian para sahabat di dalam beberapa syariah ini. Yaitu adalah panji. Dan di sini wallahu a'lam bishawab juga ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil bahwa mempertahankan panji atau bendera, ya panji atau bendera di dalam peperangan bukan bentuk hulu seperti yang mungkin sebagian orang mengira bahwa kadang menghormati bendera atau panji tertentu itu adalah bahkan bisa sampai sebagian orang mengatakan itu bentuk kesyirikan. Nabi SAW menggunakannya, ya. Dan itu menjadi sebuah simbol yang kemudian dipertahankan oleh para sahabat, kebanggaan dan dipertahankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun itu cuma sekedar satu kain saja, ya. Namun itu bukan sebagai bentuk bahwa ada yang beranggapan bahwa ini sebagai pengkeramatan. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu, karena ini sebagai sebuah mandat yang diberikan oleh Nabi SAW atau sesudahnya oleh ulul amr kepada bawahannya, kepada rakyatnya atau kepada pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau panji itu apakah betul Ustaz ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah begitu Ustaz? Tidak ada sama sekali. Tidak warna ada. putih saja. Tidak ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi putih ataupun hitam gitu saja? Betul, betul. Taib. Pertanyaan yang kedua masih dari Bapak Hairus di Melaka, Malaysia. Mengapa kisah-kisah syariah dan ghazwah sering dilupakan dan banyak ustaz lebih tertumpu di peperangan Badar, Uhud, Azhab, dan peperangan-peperangan besar lainnya? Demikian pertanyaannya. Allah ibarik fiik. Bagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa beberapa yang disebutkan itu adalah peristiwa-peristiwa besar, ya, yang memang itu menjadi inti dari sebagian peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa beberapa buku-buku sejarah hanya mencantumkan beberapa peperangan besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, tidak menyebutkan peristiwa-peristiwa yang detail seperti yang kita bahas pada kajian sirah kita ini. Karena di antara hikmah yang lainnya adalah mereka hanya mengkhususkan peristiwa-peristiwa besar yang ada kaitannya dengan turunnya ayat Al-Quran.
ya, ada kaitannya dengan turunnya ayat Al-Quran. Contohnya perang Badar, ada kaitannya dengan beberapa ayat dalam surat Al-Anfal. Perang Uhud ada kaitannya dengan beberapa ayat ya dari surat Ali Imran, ya, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, dan seterusnya. Dan kemudian peristiwa perang Khandaq atau Ahzab atau perang melawan Bani Quraidah al-Yahudi, ya al-Yahud, ini yang menjadi awal turunnya beberapa ayat dari surat Al-Ahzab. Peristiwa Hudaybiyah dan peristiwa Khaybar yang menjadi sebab turunnya Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, dan juga kemudian Al-Fath atau Fathu Makkah karena menjadi sebab turunnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Kemudian peristiwa Hunain, ya, yang turun yang terkait dengan peristiwa Hunain ini, turunlah beberapa ayat dari surat At-Taubah. Juga peristiwa Tabuk, yang dalam peristiwa Tabuk ini, perang Tabuk, turunlah beberapa ayat dalam surat At-Taubah. Ini menyebut terkait dengan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa sebagian sirah hanya mengkhususkan kepada hal-hal tersebut saja, karena berkaitan dengan turunnya surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Ustazi. Baik, dari pertanyaan melalui WA tadi hanya ada 3 pertanyaan. Mungkin barangkali Akhi Wildan di YouTube Pekerja Mengaji barangkali ada yang bertanya. Rupanya tidak ada, Ustaz. Mungkin boleh pada kesimpulan saja. Tafadhol. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tema kita berikutnya adalah perpindahan kiblat. Ya, panitia boleh mencatat perpindahan kiblat. Yang walaupun sebelumnya kita akan memulai tentang pembahasan Sariyah Abdullah bin Jahash, tapi kita akan membahas tentang peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Antum tahu sebelum hijrahnya Nabi SAW, bahwa Nabi SAW meminta kepada Allah, ya, Allah perintahkan untuk menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya, supaya tidak menyerupai orang-orang musyrikin Quraisy. Namun ketika di Madinah, Allah perintahkan nanti sebaliknya, untuk balik lagi menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Bagaimana peristiwanya dan apa dampaknya terhadap kaum muslimin, terutama orang-orang yang mereka yang berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, dan bagaimana reaksi kaum muslimin, dan juga bagaimana jawaban umat Islam, jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk membela keyakinan kaum muslimin dan menghadapi syubhat-syubhat mereka. Insyaallah kita akan melihatnya, membahasnya pada kesempatan yang akan datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi ana singgung terkait dengan ghazwah dan sariyah Rasulullah SAW, sampai detik ini hanya satu peristiwa yang dimana di situ saling melempar anak panah, ya, dan itu pun tidak disebutkan adanya korban yang berjatuhan atau yang jatuh pada peristiwa itu. Ini menunjukkan sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya tentang peperangan Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti peperangan di zaman sekarang yang tidak peduli dengan rakyat sipil, yang tidak peduli dengan senjata yang dipakai yang menjadi perusak massal dan yang lain sebagainya, tidak peduli dengan makhluk hidup yang lain. Itu semuanya sangat bertentangan dengan syariat Islam. Yang syariat Islam ini memotong pohon tanpa ada sebabnya diharamkan dalam peperangan. Membunuh binatang dan yang semisalnya, merusak bangunan, ini diharamkan dan tidak menyerbu kepada masyarakat atau rakyat yang di situ banyak penduduk, tapi hanya menghadapi tentara. Subhanallah, bagaimana rahmatnya Islam dan bagaimana kita melihat disajikan di depan mata kita, disuguhkan di depan kita bagaimana peradaban modern ini dengan jahatnya dan bengisnya satu dengan yang lainnya, mereka
mempertontonkan kepada kita kebengisan dan kebiadaban mereka dan berperi kemanusiaan mereka terhadap sesama manusia. Allahul musta'an. Dan mereka masih menganggap diri mereka lebih baik daripada kaum muslimin, apalagi lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an wa la haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwatal iman, kesempatan kita ngaji pada kesempatan malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memantapkan akidah di dalam hati ini, mengokohkan iman kita, membuat kita ini selalu percaya diri dengan Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, dan membuat kita istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah sampai kita berjumpa Nabi Muhammad SAW di sisi telaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu.